Presiden Prabowo bilang, ekonomi Indonesia sekarang cukup baik, terkendali, dan tangguh. Tapi, kenapa makin banyak orang miskin dan orang di PHK di Indonesia? Apa yang sebenarnya terjadi dengan ekonomi kita? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh kenapa makin banyak orang di PHK dan makin banyak juga orang miskin di Indonesia, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Baiklah agar kamu nggak ketinggalan update konten sosio-psikologis yang menarik kayak gini. Kalau dengar pernyataan dari Presiden Prabowo, ekonomi Indonesia sekarang ini katanya cukup baik dan terkendali. Inflasi rendah, pertumbuhan ekonomi katanya juga di atas rata-rata dunia. Tapi, begitu kita lihat ke lapangan, kondisi nyata di masyarakat yang terjadi justru sebaliknya. Makin banyak orang kena PHK, makin banyak yang hidup pas-pasan. Jadi, kita mulai bertanya-tanya, sebenarnya ekonomi yang tumbuh itu dirasakan oleh siapa? Coba lihat datanya. Selama Januari sampai April 2025 aja, lebih dari 24.000 orang kehilangan pekerjaan. Ini bahkan lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu. Terus, tingkat pengangguran di Indonesia itu tuh tertinggi loh di ASEAN. Bandingin deh sama Malaysia atau Vietnam. Jadi, walaupun pemerintah bilang situasi terkendali, faktanya banyak orang yang lagi berjuang buat sekedar bertahan. Dan yang lebih bikin miris, 60% penduduk Indonesia masuk dalam kategori masyarakat miskin menurut data Bank Dunia. Jadi wajar dong kalau kita bingung. Ekonomi tumbuh katanya, tapi rakyatnya makin banyak yang susah. Banyak orang bilang masalah pengangguran dan kemiskinan ini tuh datang karena ketidakpastian global dan perubahan struktur ekonomi dunia. Ya gampangnya kayak ada perang tarif, inflasi, perubahan iklim, semuanya itu tuh saling terkait. Dan iya, itu memang ada benarnya. Tapi kalau kita zoom in, ternyata ada banyak faktor dari dalam negeri juga yang bisa bikin situasi makin rumit dan bikin kita ngerasa stuck di tempat yang sama. Pertama, sistem ketenagakerjaan dan sistem pendidikan kita tuh belum siap buat ngadepin perubahan zaman. Digitalisasi dan otomatisasi udah mulai ngegantiin banyak peran manusia. Misalnya, pekerjaan yang dulu butuh banyak orang, sekarang cukup dikerjain sama mesin atau sistem digital aja. Tapi, di saat yang sama, banyak pekerja kita yang belum sempat upgrade skill-nya. Jadi, ketika mereka kehilangan pekerjaan, mereka nggak tahu harus pindah kemana. Kedua, banyak perusahaan akhirnya ambil jalan pintas, efisiensi besar-besaran. Bukan karena mereka jahat ya, tapi karena mereka harus bertahan. Untuk bisa tetap hidup di tengah ekonomi yang nggak pasti, mereka terpaksa ngurangin karyawan. Ini yang bikin angka PHK naik drastis dalam waktu singkat. Ketiga, karena sektor formal nggak bisa nampung, banyak pekerja yang akhirnya pindah ke sektor informal. Kayak jadi ojek online, buka warung kecil-kecilan, atau jualan online dengan modal yang seadanya. Masalahnya, sektor informal itu tuh nggak punya jaminan stabilitas macam kayak BPJS, THR, dan lain-lain. Hari ini laku, besok belum tentu. Penghasilannya nggak pasti, belum lagi nggak ada jaminan kesehatan atau pensiun. Ini bahkan belum sebagian dari banyaknya faktor yang membuat makin banyak orang di PHK dan makin banyak orang miskin di Indonesia. Tapi, ini adalah faktor-faktor yang paling relate sama kita, paling sering kita rasain, dan paling mudah dimengerti tanpa perlu bahasa yang tinggi. Oke, menjelaskan kenapa makin banyak orang miskin dan makin banyak pengangguran di Indonesia itu tuh nggak mungkin dengan singkat, karena semuanya terhubung. Mulai dari kompleksitas permasalahan ekonomi dunia yang membuat banyak perusahaan memutuskan untuk melakukan PHK, ketidaksiapan pemerintah Indonesia mempersiapkan sistem ketenagakerjaan, dan juga sektor pekerjaan informal yang juga terdampak oleh fluktuasi ekonomi global. Ya, kita belum membahas juga loh, kayak sektor pendidikan dan sektor lainnya. Jadi, itu hanya beberapa hal mainstream yang aku rasa tepat kita bahas di sini. Tapi katanya, ekonomi Indonesia bertumbuh. Betul, tapi ya, yang ngerasain pertumbuhannya cuma sebagian kecil orang aja.
Sisanya atau seenggaknya 60% masyarakat Indonesia itu tuh gimana? Ya masih bertahan di sektor yang rapuh, yang gampang pecah kalau kondisi lagi nggak stabil. Gaji pas-pasan, job nggak pasti, dan tiap hari mikirin besok makan apa itu tuh udah jadi realita buat banyak orang. Solusinya nggak bisa cuma ngandelin optimisme berupa angka-angka dan narasi berita yang digembar-gemborkan bahwa ekonomi kita itu tuh meningkat. Pemerintah tuh tetap perlu turun tangan lebih serius, kasih pelatihan skill yang relevan, bantu proses transisi kerja, dan pastiin yang kena PHK nggak ditinggal gitu aja. Dan buat kita nih, yang mungkin lagi nggak kena dampaknya secara langsung, kita tetap bisa bantu. Bantu share info loker, dukung usaha temen, atau bahkan sekedar dengerin cerita mereka dari orang-orang yang sedang kesulitan mencari pekerjaan, orang yang terkena PHK, atau yang sedang kesulitan secara finansial. Jadi, daripada cuma berharap keadaan membaik, mending kita mulai dari bantuin satu sama lain. Iya kan? Kalau kamu punya cerita, pengalaman, atau sekedar unek-unek soal ini, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel Baiklah, biar kita bisa terus ngobrolin hal-hal kayak gini bareng-bareng. Karena kadang yang kita butuhin itu cuma rasa buat dimengerti.